Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya selaku anak bangsa ingin memberikan komentar dan pendapat mengenai kegaduhan yang terjadi saat ini, yaitu mengenai masalah Habib Bahar dengan salah satu pejabat pemerintahan sekarang itu, yaitu dengan Jenderal Kasat Dudung. Ini permasalahan bukan masalah yang kecil, ini yang sangat besar, karena akan membuat bangsa ini masuk ke dalam situasi yang sangat sulit, karena masing-masing kedua belah pihak mempunyai masyarakat, mempunyai rakyat yang berbeda-beda, baik itu pemerintah ataupun kelompok Habib Bahar. Apalagi setelah saya amati, setelah saya perhatikan di media sosial, satu kelompok dengan kelompok yang lain, yaitu saya sebut salah satu kelompok Gus Arya dengan Babe dan juga dengan Sakera 212, yang dimana di medsos kedua belah pihak saling mengutarakan tantangan duel lah, tantangan pembunuhan lah. Sebetulnya hal-hal seperti itu tidak etis dilakukan oleh rakyat Indonesia, karena mereka kedua belah pihak kayaknya hanya sekedar ingin mencari popularitas di atas permasalahan bangsa. Keduanya hanya berkoar di medsos, keduanya pengecut kedua belah pihaknya. Kalau memang mereka berani, dua-duanya, kedua kelompok itu berani, mereka nggak usah di medsos lah, masing-masing cari rumahnya saja. Jadi mereka itu sangat memanfaatkan situasi dan bangsa negara yang sedang kacau balau. Itu yang ingin saya komentari. Kedua, saya ingin memberikan masukan dan pendapat. Saya punya hak memberikan masukan dan pendapat, karena saya seorang warga negara Indonesia. Pendapat saya, masukan saya dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh aturan. Di Indonesia ini tidak ada salah satu tokoh yang bisa merangkul. Kehilangan satu tokoh karismatik siapapun tidak ada. Kalau dulu ada Pak Yusuf Kala, mungkin sekarang Pak Yusuf Kala sudah menikmati masa-masa pensiunnya, karena beliau juga sudah tua. Nah, sekarang yang saya harapkan agar bisa menjadi penengah dan bisa menjadi tokoh bangsa, yaitu Prabowo Subianto. Saya minta Prabowo Subianto untuk mundur dari kabinet kementerian. Setelah mundur, Prabowo Subianto datang ke istana, ngomong baik-baik terhadap Jokowi. Kalau memang Habib Bahar dengan Habib Rizik Syihab mempunyai kesalahan, secara politik bisa dimaafkan demi kepentingan bangsa ini, karena beliau itu adalah diakui atau tidak diakui, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, beliau adalah cucunya Rasul. Kalau bangsa ini ingin mendapatkan keberkahan, ya kita harus menghargai keluarga-keluarga Rasul. Karena apa? Karena jangankan di dunia ini, di Indonesia ini, di akhirat nanti kita pun hanya satu yang bisa dipinta pertolongan, yaitu Rasulullah SAW. Nah, beliau mau tidak mau, suka tidak disuka, adalah keluarganya, karena beliau betul-betul adalah seorang Habib, yang mana kalau Habib itu adalah turunan atau ada ikatan darah dari keluarga Rasul, itu dari Rasul itu sendiri. Nah, setelah misalnya Prabowo keluar dari kabinet, setelah mendatangi istana berbicara baik-baik dengan Presiden Jokowi, Prabowo juga bisa datang ke kelompok Habib Bahar dan Habib Syihab, ngomong secara baik-baik. Kalaupun misalnya pemerintah mempunyai kesalahan dan punya hak Habib Rizik, Habib Syihab untuk mengeritik, ya mengeritiknya itu bagaimana juga gitu. Misalnya dilarang untuk mengeritik di satu pengajian, atau memang mereka, kalau memang Habib Rizik dan Habib Bahar punya pendapat dan ingin memperbaiki bangsa ini, ngomong saja baik-baik di istana, diakui oleh istana. Jadi hanya Prabowo Subianto lah yang saat ini diharapkan, tetapi dengan satu syarat, mundur dari kabinet. Saya memperkirakan saat ini Prabowo Subianto memang diam itu karena beliau punya harapan
agar di 2024 ini bisa menjadi calon presiden terkuat. Karena dia tidak melawan pemerintahan yang sah. Tapi saya ingatkan, dia mungkin diam saat ini tidak menjadi bapak bangsa, hanya bisa menjadi calon presiden, tapi belum tentu dia akan menang menjadi presiden. Inilah kesempatan Prabowo Subianto untuk memperbaiki dirinya. Saat ini saya sendiri mempunyai kekecewaan. Saya wajar, saya punya hak memberikan komentar kepada Prabowo Subianto karena saya juga salah satu ketua tim di salah satu kota dan kabupaten kelahiran saya, yaitu di Sukabumi. Jadi pesan ini semoga sampai ke beliau, ke telinga Prabowo Subianto, bisa sampai juga ke para staf kepresidenan, bisa sampai juga kepada pendukung-pendukung Habib Rizik Syihab ataupun Habib Bahar. Saya tidak punya niat ingin popularitas, tidak. Saya rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa, hanya selaku masyarakat biasa mengamati dan tidak mau Indonesia hancur. Sekali lagi saya mohon, Prabowo Subianto, tebus kesalahan Anda dengan satu, mundur dari Menteri Kabinet, datangi istana ngomong baik-baik, datangi kelompok Habib Bahar dan Habib Rizik baik-baik demi kepentingan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.